Bab 256, Kapan saja. Wells dan Yale tidak menyangka Mendus dan yang lainnya baru bangun keesokan paginya. Selama itu, mereka seperti sayuran yang tidak sadarkan diri. Tak satu pun dari mereka bergerak, bahkan kepangan badan. Sedangkan Wells dan Yale, mereka tidak tidur sepanjang malam. Tingkah Mendus dan lainnya hanya berarti mereka terlalu lelah. Semakin mereka bertindak seperti ini, masalahnya semakin serius. Keesokan paginya, saat matahari terbit, terdengar suara dari tenda. Wells dan Yale, yang menjaga api sepanjang malam, mengejutkan. Kemudian, mereka menggali menuju tenda sumur, tempat peristirahatan Mendus. Menders baru saja bangun dan sedang duduk di tendanya. Dia sedang melihat sekeliling ketika Wells dan Yale tiba-tiba masuk dari luar. Menders secara gambaran mengambil posisi bertahan. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Wells dan Yale, dia tertegun sejenak, lalu wajahnya bersinar. "Tujuh kecil, akhirnya aku menemukanmu." Lalu, wajahnya menjadi gelap. "Si kecil tujuh, cepat pergi. Semakin jauh Anda pergi dari klan, semakin baik. Kakak kelima sudah meninggal, begitu pula ayah. Sekarang, klan tersebut dipimpin oleh Gartor. Dia masih ingin memburumu." Meskipun dia sudah mengharapkan hasil ini, ketika dia mendengar Mendus mengutarakan secara pribadi, Wells masih merasakan dirinya berdengung. Penglihatannya hitam menjadi, dan tubuhnya bergoyang. Yale buru-buru mendukungnya. Untungnya, Weir sudah siap mental. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan dirinya. Dia memandang Mendus dan berkata, "Ada apa, saudara keenam? Beritahu aku." Air mata Mendus mengalir saat dia mengangguk dan berkata, "Tidak lama setelah kamu pergi. Karena tibanya festival segudang binatang, kedua tetua agung pergi ke kota Dewa Binatang. Tidak lama setelah mereka pergi, ayah tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal beberapa hari kemudian. Gartor segera mengumumkan bahwa sebelum ayah meninggal, dia telah menyerahkan pemimpin klan kepadanya, tetapi aku dan saudara laki-laki kelima tidak mempercayainya. Karena saat ayah meninggal, kami tidak berada di sisinya. Gartor telah mengirim orang untuk mengelilingi tenda ayah dan tidak mengizinkan kami masuk." Wajah Weirs pucat pasi. Dia tahu bahwa ayahnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 8 dan dalam keadaan sehat. Bagaimana dia bisa jatuh sakit? Tidak mungkin dia meninggal dalam beberapa hari setelah penyakitnya. Menders melanjutkan, ketika ayah dikuburkan, saudara laki-laki menyadari kelima ada yang tidak beres. Kesehatan saudara laki-laki kelima kurang baik dan dia sudah lama minum obat, jadi dia sangat paham dengan beberapa obat. Dia melihat wajah ayah dan tahu bahwa ayah tidak sakit. Dia diracun sampai mati. Ledakan. Weirs menghancurkan meja kecil ke samping dengan pukulan. Matanya merah dan dia terengah-engah. Mendus meliriknya dan melanjutkan, setelah saudara kelima mengetahui situasi ini, dia tidak mengumumkannya kepada publik. Malam itu, dia menemukanku dan memberitahuku tentang situasi ini, dan memintaku untuk segera datang dan mencarimu. Namun, pada saat ini, Jiasuo tiba-tiba mengumumkan bahwa Anda, saudara laki-laki kelima, dan saya adalah pengkhianat ras banteng dewa raksasa, dan memberi perintah untuk membunuh. Kakak kelima memimpin 50 penjaga untuk melindungi retret, sementara aku memimpin pengawalku selama 200 tahun untuk membunuh jalan keluar dari pengepungan. Kami terus-menerus dikejar oleh Jiasuo, dan kami mengambil jalan memutar yang panjang untuk menemukan Anda. Jika kami tidak menemukanmu, kami mungkin berada dalam bahaya yang lebih besar. Saat ini, Gartor pasti sedang mencari kita ke seluruh penjuru dataran. Bajingan itu, kata Wells sambil terengah-engah, mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah musuhku. Saya akan membalas dendam. Saya akan. Menders memandang Weirs dan berkata, "Yah. Sekarang Gartor sudah menguasai suku, kamu tidak bisa membalas dendam. Percuma saja. Percayalah, tinggalkan suku itu dan pergi ke tempat lain. Anda memiliki setidaknya 300 penjaga. Jika Anda menambahkan 100 pengawal saya, kami memiliki 400 prajurit. Kita bisa membangun suku kita sendiri di tempat lain. Ada banyak contoh seperti itu di padang rumput. Sebuah suku dimusnahkan, tetapi beberapa prajurit di suku tersebut melarikan diri. Mereka pergi ke tempat lain untuk menaklukkan beberapa suku kecil dan perlahan tumbuh menjadi suku besar. Contoh seperti ini terjadi hampir setiap tahun di padang rumput. Namun, pada saat yang sama, lebih banyak lagi dari mereka yang dimusnahkan. Namun Mendus benar.
Mereka memiliki 400 pejuang kuat dari suku sapi dewa raksasa di bawah mereka. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Mereka yakin bahwa kekuatan seperti itu akan mampu memperjuangkan sebidang langit kemanapun mereka pergi. Weirs menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan kembali. Saya akan menghubungi semua ras cabang. Saya akan membuat mereka bergabung dan memecat Gasol dari jabatannya. Menders tertegun sejenak, lalu berteriak, "Kuat, tidak, si kecil 7, kamu tidak bisa melakukan ini. Itu terlalu berbahaya. Selain itu, suku-suku cabang tersebut mungkin tidak akan membelinya. Menggulingkan Gartor tidak akan ada gunanya bagi mereka." Mengapa mereka melakukan ini? Weirs tersenyum. Tentu saja aku akan memberi mereka sesuatu. Ayo, saudara 6, aku akan membawamu menemui seseorang. Kemudian, dia menarik Mendus dan berjalan keluar tenda. Mendus ditarik keluar dari tenda oleh Wells dengan kebingungan. Dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi kemarin. Dia bahkan lupa melihat Wells. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap defensif ketika Wells dan Yale memasuki tenda. Bab 257, Kapan saja bagian 2. Faktanya, meski sebelumnya mereka duduk di punggung banteng, mereka berada di ambang kehancuran. Saat itu mereka dalam keadaan setengah sadar, sehingga setelah berhenti, mereka masih tertidur selama setengah hari satu malam meskipun sudah mendapat perawatan dari Meg. Mendus keluar dari tendanya dan melihat masuknya Zhao Hai. Perkemahan Zhao Hai berbeda dari perkemahan Wells. Mereka tidak hanya memiliki makanan, bahkan tendanya pun berbeda. Tenda manusia dan tenda orc adalah dua konsep yang berbeda. Menders kemudian melihat bendera persahabatan di tenda Zhao Hai. Suku babi perut buncit bukanlah suku kecil di antara para orc, dan mereka memiliki kekuatan di antara suku-suku tersebut. Namun meskipun semua suku cabang dari suku babi perut besar dapat menggunakan bendera babi perut besar, terdapat sedikit perubahan pada bendera tersebut. Beberapa suku besar dan kecil memiliki tanda berbeda pada benderanya. Dapat dikatakan bahwa bendera setiap suku memiliki kode rahasia unik milik suku tersebut, namun sulit untuk membedakannya kecuali seseorang adalah orc. Meski hanya bendera persahabatan cabang kecil suku babi perut besar, namun tetap saja membuat Mendus kaget. Mendus sangat jelas bahwa para pedagang manusia belum mendapatkan bendera persahabatan dari suku Beasmen. Ini karena di mata para Beasmen, tidak ada persahabatan sejati antara mereka dan manusia. Mendus melihat kedatangan Zhao Hai dan tidak tahu harus berkata apa. Weirs melepaskannya dan berkata dengan suara rendah, "Aku sedang membicarakan dia." Kemudian, dia menunjuk ke kedatangan Zhao Hai dan menceritakan bagaimana dia bertemu Zhao Hai. Setelah Menders mendengarnya, dia mengerutkan kening dan menatap Weirs. "7 kecil, kenapa aku merasa kamu berbohong? Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Setengah harga. Nasi bambu terbaik? Masih banyak? Tidak mungkin, kan?" Mata Weirs berbinar dingin. "Ini adalah kesempatan terakhir kita. Daripada lari ke tempat lain untuk membangun suku kecil, kenapa kita tidak bertaruh dengan makanan Zhao Hai? Selama kita mendapat dukungan dari suku cabang, posisi Jasor sebagai kepala suku tidak akan stabil." Alis Mendus tidak mengendur saat dia berkata, "Kuat, aku hanya takut mereka berbohong kepada kita. Jika mereka berbohong kepada kita, tamatlah kita. Kami tidak punya peluang sama sekali. 7 kecil, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu." Weirs terkesan, tapi dia tetap berkata dengan tegas, "Kuat, jangan khawatir, saudara 6. Kita akan menemui mereka sebentar lagi. Mungkin pikiran Anda akan berubah saat melihat Zhao Hai. Ngomong-ngomong, saudara 6, pergilah dan makan semangkuk sup daging kambing. Sudah memasak sepanjang malam. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Mendus merasakan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah mendengar kata-kata Weirs. Seolah-olah perutnya telah menjadi lubang hitam yang bisa menampung seekor sapi. Saat ini, ada panci besi besar di tengah tenda. Api di bawah panci belum padam, dan sop daging kambing di dalam panci telah direbus hingga berwarna putih seperti susu kambing. Ada sebuah meja kecil di sebelah panci dengan beberapa mangkuk di atasnya. Mendus tidak banyak bicara. Dia berjalan langsung ke panci, mengambil mangkuk, mengisinya dengan sup daging kambing, dan meminumnya perlahan. Mendus tidak menyangka kalau sop daging kambingnya akan terasa begitu enak.
Meskipun dia tahu itu adalah hal paling biasa di dunia, dia merasa itu adalah hal terlezat yang pernah dia makan. Sehabis semangkuk sop daging kambing, Mendus semakin merasa lapar. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa makan terlalu banyak sekarang, jadi dia minum semangkuk sup daging kambing lagi. Karena terlalu lama dimasak, daging kambingnya terlalu matang. Hanya ada sedikit tulang di dalam panci, tapi rasa sup daging kambingnya lebih enak. Usai meminum 3 mangkok sop daging kambing, Mendus meletakkan mangkok tersebut. Dia merasa tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Ia juga merasa sangat aneh karena ia ingat dengan jelas bahwa ia sepertinya mengalami sedikit luka. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Saat ini, orang-orang keluar dari tenda lainnya. Mereka adalah pengawal Mendus. Ketika mereka melihat Mendus, mereka langsung memberi hormat. Mendus melambaikan tangannya dan berkata, "Kuot, baiklah, datang dan minum beberapa mangkuk sup daging kambing." 7 kecil memasak ini sepanjang malam. Tentu saja mereka tahu siapa yang dibicarakan oleh 7 mendu kecil itu. Mereka segera memberi hormat pada Weyers yang berdiri di samping, lalu berlari ke panci untuk meminum sup daging kambing. Mereka benar-benar kelaparan. Saat ini, Menders juga memperhatikan bahwa luka pada anak buahnya sudah pulih semua. Bahkan luka yang lebih besar pun telah pulih sepenuhnya, hanya menyisakan bekas luka. Weyers memperhatikan ekspresi Mendus dan tersenyum. "Tidak perlu, tunangan Zhao Hai lah yang menggunakan sihir untuk menyembuhkanmu. Ayo pergi, saudara 6, ikut aku menemui Zhao Hai." Menders segera mengangguk dan mengikuti Weyers ke tenda Zhao Hai. Dia sekarang sangat penasaran dengan Zhao Hai. Segera, mereka tiba di perkemahan Zhao Hai. Zhao Hai segera keluar dari tendanya. Ini masih pagi, tapi Zhao Hai dan yang lainnya sudah sarapan. Melihat Zhao Hai, Weyers segera menghampirinya dan memberi hormat. "Saudara Zhao Hai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda." Zhao Hai tersenyum dan membalas salamnya, "Saudara Weyers, kamu terlalu baik. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Anda." Pada saat ini, Mendus berjalan mendekat dan membungkuk kepada Zhao Hai. Mendus menyapa saudara Zhao Hai. "Terima kasih atas bantuan Anda, jika tidak, kami tidak akan pulih secepat ini." "Saudara Mendus, kamu terlalu baik," kata Zhao Hai sambil tersenyum. Weyers melirik Laura dan 2 orang lainnya di belakang Zhao Hai sebelum menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Saudara Zhao Hai, ikut aku ke tendaku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Zhao Hai mengangguk dan memimpin ketiga gadis itu ke tenda Weyers. Setelah mereka duduk, seseorang segera menyajikan semangkuk sup daging kambing panas untuk mereka masing-masing. Wells melambaikan tangannya, dan semua orang pergi, hanya menyisakan Wells, Mendus, Yale, dan Zhao Hai. Setelah semua orang pergi, Weyers memandang Zhao Hai dan berkata, "Saudara Zhao Hai, Anda pasti menyadarinya juga, bukan? Sesuatu terjadi di rumahku." Zhao Hai mengangguk. Tidak ada yang aneh dengan hal ini. Jika dia tidak menyadarinya, dia akan menjadi idiot. "Kakak laki-laki saya memulai pemberontakan," lanjut Wells. "Dia meracuni ayahku dan membunuh saudara laki-lakiku yang kelima. Dia kemudian mengirim orang untuk membunuhku dan saudara lelakiku yang keenam. Dia juga menjadi ketuanya sendiri." Wajah Weyers dipenuhi dengan kebencian saat dia berbicara, tetapi matanya tertuju pada Zhao Hai. Zhao Hai tampak tenang, tapi dia sedikit mengernyit. Dia memandang Wells dan berkata, "Brother Weyers, apakah Anda memerlukan bantuan saya?" "Sejujurnya, dengan status saya, jika saya membantu Anda mungkin semakin jauh dari posisi itu." Weyers tahu mengapa Zhao Hai mengatakan itu. Zhao Hai adalah manusia. Jika orang-orang di suku tersebut mengetahui bahwa ada manusia yang membantu merebut kekuasaan, dia hanya akan semakin menjauh dari posisi patriark. Weyers tidak pernah berpikir untuk meminta Zhao Hai membantunya bertarung. Itu tidak mungkin. Namun, dia bisa menggunakan makanan untuk membantunya. Dia mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, saudara Zhao Hai, tetapi saya sangat membutuhkan bantuan Anda kali ini. Saya ingin makanan, banyak makanan, dan harga yang Anda katakan." "Saudaraku Zhao Hai, bisakah kamu memberitahuku berapa banyak makanan yang kamu punya?" Zhao Hai melakukan beberapa perhitungan dan berkata, "Hampir 200 juta kati. Itu semua yang telah saya tunjukkan kepada Anda. Sayurannya juga puluhan ribu kati. Itu juga sayuran segar yang pernah saya tunjukkan kepada Anda."
Weiers memandang Zhao Hai dan berkata, "Saudaraku, kamu harus tahu betapa pentingnya biji-bijian ini bagi saya. Aku telah mengerahkan seluruh kekayaan dan kepribadianku untuk hal ini. Saudaraku, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mengangkut biji-bijian ini ke padang rumput?" Zhao Hai melirik Weiers dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kapan saja? Kapanpun." Weiers memandang Zhao Hai dengan bingung. "Saudaraku, maksudmu kapan saja? Bolehkah aku melakukannya sekarang?" Zhao Hai melambaikan tangannya dengan ringan dan setumpuk sayuran muncul di depannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya lagi dan sayurannya menghilang. Kemudian, dia melambaikan tangannya lagi dan setumpuk makanan muncul di hadapannya. Dengan gelombang lain, makanannya juga hilang. Bab 258, 3 kelas. Penampilan Zhao Hai sedikit sombong. Dia tidak takut dengan kualitas buruk Weiers. Dia hanya ingin memberitahu Weiers bahwa dia memiliki peralatan tata ruang. Peralatan interspatial terlalu misterius bagi para orc. Mereka tidak memiliki peralatan interspatial sampai sekarang, itulah sebabnya mereka menjadi lebih menakjubkan. Rupanya ruang pada peralatan interspatial dapat menyimpan seluruh benua. Setelah mengetahui hal ini, Zhao Hai memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya di depan Weiers dan yang lainnya. Bisa dikatakan Zhao Hai masih berharap bisa bekerja sama dengan Weiers. Tidak peduli apa, jika Weiers menjadi patriark suku Banteng Dewa Raksasa, dia pasti akan membalas orang yang telah membantu. Zhao Hai tidak perlu mendapatkan terlalu banyak manfaat dari Weiers. Selama dia bisa berteman dengan Weiers, masalah yang dia hadapi di dataran orc akan lebih sedikit. Tidak peduli betapa arogannya manusia lain di dataran orc, para orc lah yang mengambil keputusan di sini. Hanya dengan memiliki hubungan yang baik dengan para orc, seseorang dapat memperoleh pijakan di dataran orc. Status suku Banteng Raksasa di padang rumput tidak lebih rendah dari suku pertempuran biasa. Status seperti ini tidak boleh diremehkan. Di masa depan, beberapa meskipun suku kecil ingin mencari masalah dengan mereka, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri terlebih dahulu. Meskipun para beasmen di padang rumput suka bertarung, tidak semua dari mereka gila seperti suku Jakal. Apalagi dia punya gandum di tangannya, jadi dia harus menjualnya. Tidak peduli kepada siapa dia menjualnya. Sekalipun Wells gagal, tidak ada keseluruhannya. Dia hanya menjual gandum ke Wells. Jika orang lain datang membeli gandum darinya, dia akan membayar harga yang sama. Bukan karena Wells harga gandum turun. Tentu saja, alasan utama Zhao Hai berani melakukan ini di depan Weiers adalah karena Weiers membutuhkan makanannya. Jika Weiers membutuhkan makanannya, dia tidak akan memberitahu siapapun tentang peralatan penyimpanan spasial Zhao Hai. Oleh karena itu, Zhao Hai tidak perlu takut. Bab Envel baru diterbitkan pada Weiers dan yang lainnya menyaksikan penampilan Zhao Hai. Mereka semua duduk di sana dengan kecepatan tinggi. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Penampilan Zhao Hai terlalu mengejutkan. Setelah beberapa lama, Weiers melompat dan berkata kepada Zhao Hai, "Ya Tuhan, Saudara Zhao Hai, Anda benar-benar memiliki peralatan transmisi luar angkasa dan Anda bersedia menggunakannya untuk menyimpan sayuran? Kamu gila." Zhao Hai memandang Weiers dengan bingung. Bukankah peralatan transmisi luar angkasa digunakan untuk menyimpan sesuatu? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Pertanyaan ini membuat Weiers bingung. Benar, bukankah peralatan spasial digunakan untuk menyimpan sesuatu? Apa masalahnya dengan menyimpan sesuatu? Weiers merasa sedikit pusing. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ada masalah besar. Tahukah Anda betapa berharganya peralatan interspatial? Kami bahkan tidak memilikinya, dan Anda bersedia menggunakannya untuk menyimpan makanan? Bukankah itu sia-sia?" Zhao Hai tertawa, "Saudaraku Weiers, bagiku, biji-bijian ini mewakili uang. Jika saya tidak menggunakan perangkat penyimpanan tak terlihat untuk menyimpan semua kekayaan saya, apalagi yang bisa saya gunakan? Selain itu, hanya dengan menggunakan perangkat penyimpanan tak kasat mata saya dapat mengangkut biji-bijian ini ke padang rumput secepat mungkin. Hanya dengan begitu aku bisa melarikan diri dari penjaga perbatasan sialan itu." Weiers tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas panjang dan menertawakan Zhao Hai. "Saudaraku Zhao Hai, saya harus berterima kasih. Jika Anda tidak menggunakan peralatan teleportasi luar angkasa untuk mengangkut biji-bijian itu ke Prairie, saya pasti sudah tamat.
Saudaraku, apakah kamu membawa semua biji-bijian? Zhao Hai mengangguk. Saya akan membawa semuanya. Selama Anda mau, saya bisa mengirim makanan dari wilayah saya kapan saja. Saya rasa saya bisa mendapatkan 100 juta kati makanan lagi dalam waktu dekat. Weiers memandang Zhao Hai dengan bingung. Dari wilayah itu kapan saja? Jangan bilang kamu membawa wilayahmu? Zhao Hai, Laura, dan yang lainnya tertawa. Mereka tertawa karena tebakan Weiers benar, tetapi Weiers mengira Zhao Hai tertawa karena leluconnya dan tidak terlalu memperhatikannya. Tentu saja tidak, jawab Zhao Hai sambil tersenyum. Tapi aku punya binatang ajaib, elang terbang. Saya bisa memberikan peralatan penyimpanan tak kasat mata saya kepada Flying Eagle dan membiarkannya terbang kembali ke wilayah saya untuk mengangkut makanan saya ke sini. Itu akan menghemat banyak waktu, bukan? Weiers terkejut. Dia kemudian memandang Zhao Hai seolah-olah sedang melihat orang gila. Apakah kamu gila? Anda bersedia memberikan peralatan tata ruang Anda kepada binatang ajaib? Zhao Hai tersenyum, saya tidak gila. Ini adalah solusi terbaik. Selain itu, binatang ajaibku bukanlah binatang ajaib biasa. Tepatnya, ia tidak bisa dianggap sebagai binatang ajaib, melainkan binatang meraj. Weiers pernah mendengar tentang binatang ajaib sebelumnya, tapi dia tidak menyangka Zhao Hai memilikinya. Dia mengangguk. Binatang ajaib memang lebih aman daripada binatang ajaib. Tapi saudaraku, bisakah binatang ajaib terbang sejauh itu? Zhao Hai tersenyum, kuat, ya. Itu sebabnya aku bilang aku bisa memberimu makanan dalam jumlah besar. Saya tidak bercanda. Saya benar-benar punya makanan. Saudara Weiers, lakukan apapun yang Anda perlukan. Saya tidak bisa membantu Anda dengan hal lain, tapi saya bisa membantu Anda dengan makanan. Saya bahkan bisa mendapatkan makanan dari manusia untuk membantu Anda jika Anda membutuhkannya. Tentu saja, saya tidak akan memberi Anda makanan gratis. Saya bukan pedagang yang memenuhi syarat, tapi saya tetap pedagang. Jadi, Anda harus menukar sesuatu dengan makanan, domba, produk kulit domba, budak, binatang ajaib, atau bahkan beberapa tanaman langka yang unik di padang rumput. Tentu saja tanaman itu tidak mungkin mati, melainkan tanaman atau biji yang hidup. Weiers tidak menyangka Zhao Hai akan mengatakan itu. Dia memandang Zhao Hai dengan bingung dan bertanya, saudaraku, bukankah kamu akan dirugikan seperti ini? Ngomong-ngomong, kamu mau tanaman itu untuk apa? Apa gunanya itu? Zhao Hai tersenyum. Saudaraku, aku tidak dirugikan. Mungkin Anda tidak tahu. Tapi saya memiliki seorang tetua alkemis di keluarga saya. Dia membutuhkan semua tanaman langka dan tidak biasa. Ia ingin membangun kebun raya terlengkap di dunia. Weiers dan yang lainnya merasa lega. Ada dua jenis orang di dunia ini yang paling misterius. Yang satu adalah alkemis, dan yang lainnya adalah alkemis. Manusia tidak hanya memiliki alkemis dan alkemis, tetapi para orc juga memilikinya, tetapi mereka disebut dengan nama yang berbeda. Bagi para orc, alkemis disebut dukun, sedangkan alkemis biasa disebut dukun. Di antara para orc, ada 3 profesi yang paling dihormati. Yang pertama tentu saja adalah nabi, yang dianggap sebagai orang paling bijaksana. Yang kedua adalah dukun, yang telah lama meneliti cara membuat baja berfungsi dan membuat senjata lebih keras. Mereka dianggap sebagai orang yang paling suka berpetualang. Yang ketiga adalah dukun, yang dianggap sebagai orang paling misterius. Mereka membutuhkan segala jenis tumbuhan untuk menyembuhkan para orc. Ketiga tipe orang ini sangat dihormati oleh para orc. Para dukun para orc terkadang meminta beberapa suku untuk membantu mereka mengumpulkan beberapa tanaman. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar Zhao Hai mengatakan bahwa ada seorang alkemis di keluarganya, mereka tidak terkejut dengan tindakan Zhao Hai. Weiers menghela nafas lega dan memandang Zhao Hai, saudaraku, mengetahui kamu adalah hal yang paling beruntung dalam hidupku. Hahaha, dewa binatang itu benar-benar membantuku. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu denganmu, dan kaulah yang menyelamatkanku. Zhao Hai tertawa, belum tentu. Saya pikir binatang buas yang Tuhan bantu saya bertemu dengan Anda. Kalau bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu sampai kapan makanan saya akan dijual. Jika dibiarkan terlalu lama akan menjadi nasi yang berat. Itu tidak bernilai banyak. Weiers dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Bahkan beras berat pun bisa dijual dengan harga bagus di tangan para orc. Jelas sekali bahwa Zhao Hai sedang bercanda.
Namun, lelucon Zhao Hai benar. Weiers memahami niat Zhao Hai. Zhao Hai tidak ingin dia mengingat semua bantuan yang telah dia lakukan untuknya. Ini cocok dengan selera Weiers. Menders memandang Zhao Hai. Dia sekarang mengerti bahwa Weiers mengatakan bahwa dia akan tahu orang seperti apa Zhao Hai ketika dia bertemu dengannya. Memang benar, dia melihat aura yang sangat aneh pada Zhao Hai. Itu adalah aura yang belum pernah dia lihat pada manusia lain. Mendus telah melihat banyak pedagang manusia. Bahkan, dia dianggap ras yang berbeda dari para orc lainnya. Dia tidak ambisius seperti Gasol, dia tidak pandai bertarung seperti Paul, dia tidak sakit seperti Hales, dan dia tidak secerdas Wales. Namun, dia sangat tertarik dengan bisnis. Karena itulah dialah yang harus berurusan dengan suku sapi raksasa setiap kali mereka melakukan kontak dengan pedagang manusia. Dia memang lebih baik dari yang lain dalam aspek ini, jadi dialah yang harus berurusan dengan manusia. Tidak peduli apa yang dia beli, dia selalu bisa membeli lebih banyak daripada yang lain. Ini adalah hal yang paling aneh pada dirinya. Mendus dari dulu bercita-cita menjadi saudagar. Inilah yang membedakannya dari orc lainnya. Orc lainnya tidak ingin menjadi pedagang. Mereka mengira pedagang adalah vampir dan pengecut. Mendus, sebaliknya, tidak berpikir demikian. Dia selalu ingin menjadi pedagang terbaik. Karena alasan inilah dia bisa dikatakan sebagai orang yang paling banyak melihat manusia di klan banteng raksasa, terutama para pedagang manusia. Ketika para pedagang manusia bertemu dengannya, meskipun mereka tampak sangat menghormatinya, Mendus tahu bahwa mereka meremehkannya. Dia melihat sedikit rasa jijik di mata para pedagang manusia. Mendus memahami bahwa umat manusia memandang rendah para orc. Mereka mengira para orc adalah orang barbar, ras yang tidak beradab, dan bahkan menganggap para orc adalah binatang buas. Bukan hanya pedagang manusia itu, tapi hampir semua pedagang manusia yang ditemuinya juga seperti ini. Mendus awalnya marah, namun pada akhirnya ia tidak bisa marah lagi, karena hanya akan membuatnya marah setengah mati. Namun, Mendus tidak melihat ekspresi seperti itu di mata Zhao Hai. Mata Zhao Hai sangat jernih dan tulus, sesuatu yang tidak diharapkan Mendus. Mendus percaya bahwa Zhao Hai tidak berpura-pura. Dia sudah terlalu sering melihat mata menghina itu, jadi dia sangat sensitif. Meskipun itu penyamaran yang bagus, dia masih bisa menyadarinya. Namun, dia tidak melihat sorot mata Zhao Hai. Dia menyadari bahwa mata Zhao Hai tidak memandang mereka dengan jijik atau jijik, tetapi hanya dengan ketulusan. Bab 259, memenggal kepala sumpah darah. Tindakan Zhao Hai telah meninggalkan kesan yang sangat baik pada Mendus. Selain itu, Zhao Hai telah menyelamatkan Wales dan membantu sebelumnya, sehingga kesan Mendus terhadap Zhao Hai jauh lebih baik daripada pedagang manusia lainnya. Kelompok itu berkumpul dan tertawa sebentar sebelum Zhao Hai menatap Weiers dan berkata, mengajak Weiers, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Makanan tidak menjadi masalah, tapi jika ingin dihargai Gartor, Anda harus punya rencana. Anda tidak bisa pergi ke sana dengan gegabah. Weiers tertegun sejenak. Sejujurnya, dia belum punya rencana spesifik sejauh ini. Dia hanya ingin menggunakan makanan untuk menarik cabang ras lainnya, tapi dia tidak memiliki rencana yang lebih detail. Zhao Hai memandang Weiers dan berkata, Saudara Weiers, saya pikir Anda harus memiliki rencana yang lebih rinci, tetapi saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Anda harus tahu bahwa saya adalah manusia dan saya tidak tahu banyak tentang suku banteng raksasa. Jika saya terlalu banyak membantu Anda, mungkin akan berdampak sebaliknya, jadi masalah ini harus bergantung pada Anda. Setelah Anda membuat rencana, Anda dapat memberitahu saya caranya. Jika tidak ingin menarik perhatian, kita bisa berpisah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberitahu saya kemana harus mengangkut makanan. Weiers memandang Zhao Hai dan berkata, mengingatkanmu tepat waktu. Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Saya harap Anda bisa menyetujuinya. Zhao Hai memandang Weiers dengan bingung. Saudara Weiers, ada apa? Selama itu sesuai kemampuanku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Weiers memandang Zhao Hai dengan ekspresi serius dan berkata, Saudara Zhao Hai, aku ingin membuat sumpah darah pemanggalanmu. Zhao Hai terkejut. Dia memandang Weiers dengan bingung. Laura dan yang lainnya juga tidak mengerti. Mendus dan Yale, sebaliknya, menatap Weiers dengan kaget.
Sumpah darah pemanggalan kepala adalah jenis sumpah yang sangat istimewa di kalangan orc. Sumpah semacam ini tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan oleh dua orang. Di dunia nyata, itu disebut persaudaraan tersumpah. Namun, para orc lebih menghargai sumpah ini. Begitu dua orang bersumpah, mereka akan menjadi saudara darah, dan tidak ada yang bisa menghidupkan orang lain. Jika tidak, mereka akan dibenci oleh semua orc, dan dalam kasus yang serius, mereka mungkin akan diburu. Sumpah darah pemenggalan kepala tidak membutuhkan darahnya sendiri. Sebaliknya, dua orang yang mengucapkan sumpah darah harus sekaligus memenggal kepala domba yang melingkar dan mengambil semangkuk darah domba. Setelah meminum semangkuk darah domba bersama, mereka tidak diperbolehkan lagi saling mengkhianati. Ketika pihak lain dalam kesulitan, pihak lain harus membantu semaksimal mungkin. Mereka tidak bisa menarik kembali kata-kata mereka bahkan jika mereka harus bangkrut atau bahkan mati secara mengenaskan. Jangan mengira sumpah darah ini dibuat begitu saja. Menurut para orc, sumpah darah ini diselesaikan di bawah kesaksian Dewa Binatang, dan jika ada yang melanggarnya, mereka akan dihukum oleh Dewa Binatang Perang. Para orc menanggapi sumpah darah dengan sangat serius. Itu bisa dilihat dari binatang ajaib yang mereka gunakan untuk membuat sumpah darah. Meskipun domba yang melingkar hanyalah mantra sihir tingkat 1, itu adalah binatang ajaib yang paling penting bagi para orc. Oleh karena itu, mereka tidak akan mudah mengucapkan sumpah darah dengan seseorang, meskipun itu berasal dari ras yang sama, apalagi ras asing. Sudah lama sekali sejak tidak ada orang yang mengucapkan sumpah darah pemenggalan kepala di padang rumput orc, apalagi dengan manusia. Tidak ada yang pernah mendengar tentang orc yang melakukan sumpah darah pemenggalan kepala dengan manusia. Itulah sebabnya manusia belum pernah mendengar orc melakukan sumpah darah pemenggalan kepala. Kalaupun mereka pernah mendengarnya, mereka mungkin tidak akan mengingatnya, karena sumpah darah ini tidak ada artinya bagi manusia. Itu sebabnya Laura dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang sumpah darah pemenggalan kepala. Weirs melihat ekspresi Zhao Hai dan tahu bahwa Zhao Hai tidak mengerti apa itu sumpah darah pemenggalan kepala. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Kuat, saudaraku, sumpah darah pemenggalan kepala adalah sumpah terpenting bagi kami para orc. Begitu kita mengucapkan sumpah darah pemenggalan kepala, kita akan menjadi saudara sejati." Quote. Dia kemudian menjelaskan arti sumpah darah pemenggalan kepala kepada Zhao Hai, Laura, dan yang lainnya. Zhao Hai, Laura, dan yang lainnya mendengarkan kata-kata Weirs dengan tenang. Sumpah darah dengan kepala terpenggal. Sumpah yang berlumuran darah. Faktanya, sumpah ini lebih berbobot daripada kepala yang terpenggal. Mudah untuk dipenggal. Dalam sebuah pertempuran, banyak sekali orang yang akan dipenggal. Namun, ketika seorang teman berada dalam kesulitan, sangat sedikit orang yang mau mengorbankan nyawanya untuk membantu. Dari titik ini, orang dapat melihat betapa beratnya sumpah darah ini. Zhao Hai terdiam lama setelah Weirs selesai berbicara. Dia mengerti dari kata-kata Weirs bahwa sumpah darah pemenggalan kepala setara dengan sumpah persaudaraan di bumi. Itu setara dengan 3 sumpah. Jika ada negara di dunia yang paling menghargai Ikhwanul Muslimin, maka negara itu adalah Tiongkok. Tapi menurut saya ini bukan Tiongkok sekarang, melainkan Tiongkok di zaman kuno. 3 sumpah persaudaraan di Taman Persik telah diturunkan sejak zaman kuno dan memiliki alasannya tersendiri. Mungkin hanya 3 sumpah persaudaraan di Taman Persik yang bisa dibandingkan dengan sumpah para orc tanpa kepala. Para orc sangat menghargai sumpah ini sehingga menempatkan Zhao Hai dalam posisi yang sulit. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertarungan antar orc. Namun, jika dia benar-benar menjadi saudara angkat Weirs, dia harus terlibat. Ini bertentangan dengan niat awalnya. Laura dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Situasi saat ini menempatkan mereka pada posisi sulit. Jika Zhao Hai tidak menyetujui permintaan Weirs, akan sulit bagi mereka untuk terus bekerja dengannya. Namun, jika dia setuju, mereka harus ikut serta dalam perebutan kekuasaan. Ini bukanlah hal yang baik bagi mereka. Zhao Hai mengangkat kepalanya dan menatap Weirs. Weirs saat ini sedang menatapnya dengan ekspresi tulus. Hal ini membuat Zhao Hai semakin bermasalah. Sejujurnya, hubungan Zhao Hai dan Weirs belum mencapai titik sumpah darah. Namun, Weirs telah menyarankannya. Jika dia tidak setuju, itu akan sangat menyakitkan. Kepribadian Weirs berbeda dengannya. Dia tidak punya banyak ambisi, tapi Weirs punya.
Dia tidak sombong, tapi Weirs sombong. Keduanya tampaknya tidak memiliki banyak kesamaan, namun takdir telah menghubungkan keduanya. Melihat Weirs, Zhao Hai tiba-tiba merasa ingin tertawa. Dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Bahkan ketika dia berada di bumi, dia tidak memikirkannya. Namun, ia tidak menyangka jika ia pergi ke dunia lain, ia akan diminta untuk disumpah sebagai saudara oleh pria berkepala banteng. Ini sangat menarik. Memikirkan hal ini, suasana hati Zhao Hai tiba-tiba menjadi cerah. Dia tidak benar-benar kehilangan apapun. Dia telah bersumpah bersaudara dengan Weirs, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk membantu Weirs menjadi patriark suku banteng Dewa Raksasa. Bahkan jika dia tidak menjadi saudara angkat, bukankah dia membantu Weirs menjadi patriark? Lalu apa bedanya menjadi saudara angkat dan tidak? Satu-satunya hal yang hilang adalah bentuknya. Zhao Hai tiba-tiba tertawa. Dia berdiri dan berkata, lalu tunggu apa lagi, saudara Weirs? Mendengar kata-kata Zhao Hai, Weirs menghela nafas lega. Kemudian, dia berdiri dan tertawa, oke, saudaraku, aku menunggumu mengatakan itu. Kakak keenam, guru, bersiaplah. Mendus dan Yel mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan tenda. Mereka masih belum begitu memahami tindakan Weirs, tapi mereka tidak keberatan. Tidak banyak yang perlu dipersiapkan untuk upacara ini. Orc tidak memiliki etiket sebanyak manusia. Bagi para orc, itu terlalu merepotkan dan mereka tidak membutuhkannya. Setelah Mendus dan Yel meninggalkan tenda, Weirs juga menarik Zhao Hai keluar dari tenda. Saat mereka meninggalkan tenda, Mendus dan yang lainnya sudah bersiap. Sebenarnya tidak banyak yang harus dipersiapkan. Yel membawa mangkuk, Mendus membawa sepiring daging domba, dan seorang penjaga membawa kapak terbang. Meskipun kapak terbang dianggap sebagai kapak kecil di kalangan orc, beratnya 10 pon. Bagi para orc yang kuat, memotong kepala domba bukanlah masalah. Dengan ketiga perlengkapan tersebut, segala sesuatu yang diperlukan untuk upacara telah siap. Zhao Hai dan Weirs berjalan ke sisi domba yang melingkar. Itu adalah domba dewasa yang sangat besar dan melingkar, dan saat ini sedang ditekan ke tanah oleh dua prajurit lembu dewa yang sangat besar. Weirs berjalan ke sisi kambing yang melingkar dan menoleh untuk melihat Zhao Hai. Saudaraku, sesuai sumpah pemenggalan darah, 2 orang harus memotong kepala domba yang melingkar itu menjadi 1. Tapi menurutku kamu tidak bisa mengangkat kapak dengan tubuhmu, kan? Zhao Hai tersenyum pahit. Saudaraku, bukan saja aku tidak bisa memegang kapak, aku bahkan tidak bisa memenggal kepala dombanya. Saya pikir saya akan menyerahkan kepala domba itu kepada Anda. Bagaimana kalau aku mengambil darah dombanya? Baiklah, saudaraku, kata Well sambil tertawa lebar. Kita akan melakukannya. Dia mengambil kapaknya dan Zhao Hai mengambil mangkuk anggurnya. Di bawah komando Mendus, mereka berdiri di samping Pan Yang. Zhao Hai belum pernah membunuh dengan kejam sebelumnya, jadi dia tidak tahu cara mengumpulkan darah domba. Mendus pernah melihatnya sebelumnya, tapi itu bukan saat dia mengucapkan sumpah darah. Segera, semua orang sudah siap. Weirs melihat bahwa Zhao Hai berada di posisinya. Dia segera meraung dan mengayunkan kapaknya. Kapak itu seperti sambaran petir yang menembus leher domba yang melingkar. Kapak terbang itu terlalu tajam. Dengan kekuatan Weirs yang luar biasa, kapak itu tidak terhalang oleh tugas yang ada. Kepala domba yang melingkar dipotong dengan rapi. Kepala domba yang melingkar terbang jauh. Darah muncrat seperti air mancur karena tekanan darah. Mendus memang berpengalaman. Posisi yang dia tunjuk pada Zhao Hai sangat bagus. Darah muncrat di depan Zhao Hai, tetapi tidak setetes pun mendarat di tubuhnya. Zhao Hai tidak segera mengambil darahnya. Dia menunggu sampai darah domba berhenti muncrat. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengisi mangkuk itu dengan darah domba. Saat ini, Wells menyerahkan kapaknya kepada anak buahnya. Kedua orang yang sedang memegang anak domba itu juga membawa anak domba itu pergi. Mereka harus segera menanganinya. Mereka akan memakan anak domba itu sebentar lagi. Weirs membawa Zhao Hai ke ruang kosong. Mangkuk berisi darah kambing diletakkan di depan mereka. Weirs berlutut bersama Zhao Hai dan membaca dengan suara keras, "Kuat, dewa binatang yang hebat, di bawah kesaksianmu, Zhao Hai dan aku telah membuat sumpah darah pemenggalan kepala. Mulai hari ini dan seterusnya, kami adalah saudara yang memiliki hubungan darah. Jika kita melanggar sumpah ini, 10.000 binatang akan menginjak kita dan mengubah kita menjadi pasta daging.
Bab 260. Hadiah. Di bumi, mengumpat seperti meminum air dingin. Tidak ada ketulusan sama sekali. Apalagi bagi sebagian orang, makian hanyalah tipuan yang mereka gunakan untuk menipu orang. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Namun, berbeda di benua Bahtera. Tidak ada seorang pun yang berani bersumpah dengan santai, terutama kepada Tuhannya. Zhao Hai tidak tahu apakah memang ada dewa di benua Bahtera, tapi dia yakin seseorang tidak bisa begitu saja membuat sumpah di sini. Ia menyadari bahwa selama Anda bersumpah, akan ada perasaan istimewa di hati Anda. Itu seperti sumpah darah yang dibuat Suanying dan yang lainnya. Dia menyadari bahwa Suanying tidak bisa lagi bertahan setelah sumpah darah. Sama seperti sekarang, setelah Weiers mengucapkan sumpah, dia merasakan hubungan yang aneh dengannya. Itu adalah perasaan adanya hubungan darah. Perasaan ini terlalu jelas, menurutnya itu bukan ilusi. Setelah mengucapkan kata-kata yang sama seperti Weiers mengambil anggurnya dan meminum setengahnya dalam satu tegukan. Kemudian, dia memberikan mangkuk itu kepada Zhao Hai. Zhao Hai melihat mengumpulkan darah domba dan masih belum terbiasa. Namun, dia terpengaruh oleh sumpah tersebut dan merasakan darahnya mendidih. Tanpa berpikir panjang, dia meminum darahnya dalam sekali teguk. Rasa darah yang mencurigakan dan tak terlukiskan memenuhi mulut. Rasanya hampir membuat Zhao Hai muntah, tapi dia tetap menutup matanya dan meminum setengah mangkuk darah domba. Zhao Hai tidak meletakkan mangkuk itu sampai tetes terakhir darah domba masuk ke mulut. Namun, dia tetap menutup mulutnya, takut dia akan muntah jika membukanya. Weiers juga merasa tidak enak badan, tapi setidaknya kondisinya lebih baik daripada Zhao Hai. Dia menoleh untuk melihat Zhao Hai. Mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah saudara. Dengan itu, dia berbalik dan melakukan koutou dengan berat. Zhao Hai mengikutinya. Setelah 3 kali bersujud, keduanya berdiri. Ketika mereka berdua berdiri, Weiers tertawa dan berkata, "Saudaraku, mulai sekarang, kamu adalah saudara kandungku. Ayo temui saudara keenamku. Ngomong-ngomong, saudaraku, berapa umurmu hari ini?" Zhao Hai tertegun sejenak. Dia menelan ludahnya dengan susah payah untuk menghilangkan rasa darah di mulutnya, lalu berkata, "Aku berumur 18 tahun hari ini, bagaimana denganmu?" "Sepertinya aku akan menjadi kakak laki-laki," kata Well sambil tertawa. "Hari ini aku berumur 20 tahun. "Kakak," jawab kuda laut Zhao. Wales tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Zhao Hai dengan keras. Saat itu, Mendus berjalan mendekat dengan belati kecil di tangannya. Belati ini jauh lebih kuat daripada yang diberikan tombak kepada Zhao Hai. Sarung dan gagangnya terbuat dari emas, dan bahkan ada permata yang tertanam di atasnya eksotik. Mendus berjalan di depan Zhao Hai dan menyerahkan belati di tangannya kepadanya, "Hai kecil, ini hadiahku untukmu." Memasuki tenda, Weiers mengambil cambuk dari dinding tendanya dan menyerahkannya kepada Zhao pukul 19.24. "Hai, saudaraku, ini hadiahku untukmu." Zhao Hai memperhatikan bahwa Mendus telah mengubah cara dia memanggilnya. Tampaknya Mendus benar-benar memperlakukannya seperti miliknya. Zhao Hai tidak berdiri pada upacara. Dia mengulurkan tangan dan mengambil belati emas yang mengilap. Dia membungkuk kepada Mendus. "Terima kasih, Saudara 6. "Sama-sama," kata Mendede sambil tersenyum. "Kamu adalah adikku sekarang." 7 kecil, di mana hadiahmu?" "Di dalam tenda," jawab Weiers sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Zhao Hai masuk ke tenda. Setelah memasuki tenda, Weiers mengambil cambuk dari dinding tendanya dan menyerahkannya kepada Zhao Hai. "Saudaraku, ini hadiahku untukmu." Zhao Hai memeriksa kudanya. Hal pertama yang dia yakini adalah bahwa kuda ini adalah barang kuno karena terlihat sangat sederhana. Meski dijaga sangat bersih, tak bisa dipungkiri ada tanda-tanda zamannya. Cambuknya tidak panjang, panjangnya kurang dari 1 meter dan setebal ibu jari. Itu terbuat dari tulang binatang ajaib tak dikenal. Warnanya hitam seperti batu giok hitam, tetapi Anda tidak akan merasa kedinginan saat menyentuhnya. Sebaliknya, Anda akan merasakan sedikit kehangatan. Ada beberapa pola yang sangat rumit yang terukir di atasnya, dan sepertinya tidak digunakan untuk dekorasi. Badan cambuk terbuat dari benang sutra tipis, bukan benang sutra biasa. Zhao Hai menemukan bahwa benang sutra dibagi menjadi beberapa jenis, emas, perak, hitam, dan warna lainnya.
Mereka tebal dan terjalin dari dalam keluar, membuat cambuk itu sangat berat. Zhao Hai merasa cambuk itu memiliki berat setidaknya beberapa kilogram di tangannya dan hampir bisa digunakan sebagai senjata. Pada tempat menyatunya badan dan gagang cambuk, terdapat potongan kulit kecil sebagai pelindung tangan. Strip kulit ini terbuat dari kulit sejenis binatang ajaib. Panjangnya tidak panjang, hanya sekitar 10 cm. Tampaknya sudah ada di sana selama bertahun-tahun, dan kulitnya tampak agak hitam, tetapi masih sangat kuat. Saat Zhao Hai sedang memeriksa cambuk itu, Mendus dan Yel juga melihatnya, sedikit rasa iri di mata mereka. Zhao Hai mengangkat kepalanya dan melihat sorot mata mereka. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia memandang Wales dengan bingung dan bertanya, "Kakak, apa istimewanya cambuk ini?" Wales tersenyum dan berkata, "Cambuk ini adalah simbol status. Ini adalah harta karun yang diperoleh klan banteng raksasa kita secara kebetulan, tetapi tidak ada yang tahu cara menggunakannya. Pada akhirnya, cambuk ini diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap generasi-generasi, cambuk ini akan diturunkan kepada penerus pemimpin klan. Siapapun yang memegang cambuk ini akan memiliki sejumlah pengaruh terhadap cabang klan manusia banteng. Dengan cambuk ini, Anda dapat memerintahkan 5.000 orang banteng anggota klan manusia.